Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Willy Yonas, season keempat, episode 26. Hari ini kita mau ngomongin soal menopause. Menopause adalah satu kejadian biologis yang pasti terjadi pada semua wanita. Laki-laki nggak mengalami ini, tapi gue harap laki-laki pun punya knowledge mengenai menopause supaya ketika suami kalian, mama kalian kena menopause atau mengalami menopause, kalian tuh bisa lebih memahami juga apa yang sebenarnya terjadi di dalam badan mereka. Karena banyak sekali efeknya dan ini membuat wanita itu gak nyaman. Oke. Menopause ini adalah masa di mana perempuan itu mulai berhenti mengalami menstruasi. Kalau nanti menopause-nya udah benar-benar beres, di situ benar-benar nggak akan mengalami yang namanya menstruasi lagi dan artinya ya udah nggak bisa punya anak lagi di waktu itu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, menopause ini ada shifting hormon di dalam tubuh wanita. Hormon estrogen itu tiba-tiba turun signifikan dan ternyata dengan turunnya hormon estrogen ini, itu efeknya banyak di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh perempuan. Jadi penurunan, estrogen ini dan efeknya itu bisa dirasakan 4 sampai 12 tahun. Jadi ini periode yang panjang untuk wanita kalau mereka badannya merasa tidak nyaman. Jadi untuk para laki-laki sekali lagi kita harus memahami sehingga kita bisa lebih care sama mereka juga. Dan rata-rata orang-orang itu bisa mulai mengalami menopause itu di usia mulai 42 tahun sampai 55 tahun. Jadi range-nya cukup luas, tergantung orangnya yang mengalami menopause-nya kapan. Dan ini gejala-gejala yang akan terjadi ketika seseorang mengalami menopause. Yang pertama itu hot flashes. Hot flashes ini apa? Artinya mereka tuh ngerasa badan mereka tuh lebih lebih panas, lebih gampang keringetan. Mereka terutama juga akan keringetan lebih banyak di malam hari. Salah satu gejalanya itu disebut night sweats. Jadi mungkin ketika tidur dengan, suaminya, tiba-tiba dia akan keringetan, padahal suaminya kedinginan. Jadi ini akan ada quote on quote perang mengenai temperatur AC. Karena perempuan akan tiba-tiba merasa kepanasan dalam periode menopause ini, laki-laki mungkin merasa kedinginan atau biasa-biasa aja. Dan 75% wanita yang mengalami menopause itu mengalami hot flashes dan night sweats ini. 75%, jadi 3 dari 4 wanita itu akan mengalami night sweats dan hot flashes. Oke? Dan yang selanjutnya, gejalanya yang annoying itu adalah terganggunya tidur. Jadi sekitar 35 sampai 60% wanita yang sedang mengalami menopause itu punya masalah dengan tidur. Apakah jadi insomnia, apakah jadi kualitas tidurnya nggak baik, dan ini yang mengganggu mereka akhirnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan ini yang bikin gak nyaman, oke? Dan ini bisa terkait berhubungan dengan susah ketidurannya, tidurnya terlalu pendek jadi bangunnya kepagian. Ini banyak deh, variasinya tuh banyak banget, terganggunya jam tidur itu seperti apa. Dan nanti kita akan bahas juga eee, bagaimana para wanita itu bisa mensiasati gangguan tidur ini dalam periode-periode masa-masa menopause. Lalu yang selanjutnya gejalanya juga bisa ada nyeri pada otot-otot, sendi, sakit kepala, udah gitu juga berkurangnya massa otot. Kepadatan tulang juga dipengaruhi, menurun, karena estrogen itu ternyata sangat mempengaruhi kepadatan tulang, menarik ya, sehingga resiko osteoporosis ini meningkat cukup signifikan ketika seorang wanita itu mengalami menopause. Lalu mereka rasa lemes, ya karena gangguan tidur juga, udah gitu jadi susah konsentrasi, mereka lebih, beresiko terhadap depresi, khawatir, mood swing, gampang mungkin gampang tersinggung, emosinya jadi nggak stabil, confidence-nya berkurang, lalu bahkan juga, eee, vaginal dryness. Jadi alat reproduksi mereka itu akan jadi lebih kering dan di masa-masa menopause ini
drive atau rasa ingin untuk melakukan hubungan intim itu akan berkurang juga cukup signifikan. Karena sekali lagi, karena hormon estrogennya ini hormonal dan ini para laki-laki perlu mengerti ini juga, oke? Nah, masalahnya kalau tadi juga kita lihat gejalanya tuh banyak banget sebenarnya dan variasi gejalanya bisa macam-macam banget dari satu orang ke orang yang lain, tapi hot flashes, night sweats, tidur terganggu itu mayoritas. Dan sekarang masalahnya kalau misalnya tidur ini terganggu, akhirnya mereka jadi lemes pas bangun pagi, akhirnya mereka juga jadi kurang olahraga. Sedangkan olahraga ini penting untuk orang-orang yang punya menopause. Jadi ini kita benar-benar harus, apa ya, iya nggak gampang sih ketika seseorang itu ada di kondisi seperti ini. Karena kalau kepadatan tulang bisa berkurang, strength training bahkan itu jadi lebih penting lagi untuk para perempuan, supaya menjaga kepadatan tulang ini, oke. Nah sekarang yang kita mau lihat adalah bagaimana kita bisa menghadapi gejala-gejala menopause ini. Karena oh ya satu lagi yang sering terjadi adalah ketika seorang wanita itu mengalami menopause, naik berat badan. Karena ternyata hormon estrogen ini juga sangat berkaitan dengan metabolisme. Sehingga metabolisme melambat, naik berat badan tuh gampang banget untuk para wanita yang sedang mengalami menopause. Jadi sangat penting untuk menjaga pola makan dan ini ada satu penelitian review di tahun 2021, ada beberapa diet yang mendukung untuk menjaga berat badan ini dan bisa mengurangi gejala menopause. Yang pertama itu plant based diet dan terutama soybeans, kacang kedelai, konsumsi dari kacang kedelai, ini penelitian dari dokter mentor gua juga ketika gua lagi melakukan penelitian di Amerika Serikat. Ternyata ketika plant-based diet, lalu ditambah lagi fokus proteinnya itu dari soybeans, dari kacang kedelai, itu efektif untuk mengurangi hot flashes, untuk mengurangi night sweats itu, keringetan malam-malam, badan ngerasa panas. Karena ternyata isoflavones yang ada di dalam kedelai itu adalah, apa ya, semacam fitokimia, pokoknya semacam kimia yang ada di kedelai secara alami itu ternyata bisa mengurangi hot flashes ini. Dan juga di penelitian review ini tahun 2021 mereka melihat juga Mediterranean diet itu bisa membantu, efek-efek dari atau gejala-gejala dari menopause ini. Karena sekali lagi mereka melihat polanya Mediterranean diet itu juga sangat fokus on plants. Sekalinya mereka mengkonsumsi makanan hewani atau daging itu pun hanya sedikit. Lalu yang paling penting juga untuk para wanita di saat-saat momen-momen menopause adalah untuk mengkonsumsi kalsium dan vitamin D yang cukup karena itu sangat mempengaruhi kepadatan tulang. Jadi coba untuk minum suplemen vitamin D, apa juga suplemen, kalsium, tapi dari makanan juga sangat-sangat perlu untuk tetap dapat. Kalau kalsium teman-teman jangan takut karena kalsium itu di tempe itu banyak banget tingkat kalsium, bahkan tingkat kalsiumnya itu jauh lebih banyak daripada satu gelas susu sapi. So anyway, tapi silahkan ngobrol ke dokter masing-masing, mengenai suplementasi, apakah itu vitamin D, apakah kalsium, supaya teman-teman yang lagi mengalami menopause atau bahkan tahu orang tuanya mengalami menopause, kalian juga bisa kasih saran mengenai hal ini. Lalu kita lihat juga dari review penelitian ini, ketika seorang wanita yang lagi mengalami menopause ini banyak mengkonsumsi makanan-makanan proses, apakah itu hamburgers, apakah itu minum bir, apakah itu banyak makan makanan yang manis, apakah itu banyak makan processed meats, snacks, pizza, sedikit makan sayurnya, itu berkaitan dengan berkurangnya kepadatan tulang. Lalu yang jadi tantangannya lagi juga adalah orang-orang yang mengalami menopause ini juga memiliki resiko terhadap penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Karena sekali lagi mereka bisa naik berat badan dengan lebih gampang, tidur mereka terganggu. Jadi untuk memperhatikan lifestyle mereka itu jadi jauh sangat-sangat penting banget.
oke? Nah, kenapa sih pola makan yang fokus pada pola makan nabati itu bisa memperbaiki gejala-gejala yang ada di orang-orang yang mengalami menopause? Salah satunya teman-teman nanti bisa baca lebih banyak juga karena ini berkaitan nomor satu, berkurangnya konsumsi advanced glycation end products. Oke, advanced glycation end products itu apa? Teman-teman nanti bisa search karena kita nanti gue udah pernah bikin episode khusus itu juga di season 2 atau season 3 gitu, gue lupa. Lalu yang kedua juga alasannya karena plant-based diet ini fokus sama terjadinya perubahan di gut microbiome dan itu ternyata bisa berkaitan juga dengan improvement dari symptoms atau gejala dari menopause ini. Lalu dari body weight juga orang-orang pemakan plants itu cenderung lebih langsing, oke. Lalu fiber consumption, konsumsi serat ini juga sangat berperan penting untuk mengatur tingkat estrogen ini, oke. So, cukup menarik, ya kan? Lalu plant based ini juga itu kaya akan vitamin mineral yang banyak di makanan-makanan plants. Apakah itu carotenoids, apakah itu vitamin K, apakah itu vitamin C, selenium, dan itu penting juga untuk menjaga kepadatan tulang. Oke, karena kepadatan tulang itu banyak mineral yang terinvolve di situ bukan hanya dari sisi kalsium. Oke, lalu berikutnya selain makanan apalagi yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi masa-masa menopause ini adalah olahraga. Olahraga wajib banget, salah beberapa olahraga yang sudah menunjukkan manfaat untuk orang-orang yang sedang menopause, nomor satu itu adalah aerobic exercise, olahraga yang meningkatkan detak jantung, itu bisa mengurangi gejala-gejala menopause juga, kalian bisa jadi tidur lebih baik, kalian bisa apalagi ya, ya tidur lebih baik itu sangat-sangat berpengaruh. Lalu, hot flashes juga bisa bisa berkurang, dari beberapa penelitian walaupun ini hasilnya masih cukup mix ya. Lalu olahraga strength training itu penting juga untuk orang-orang yang punya menopause karena kepadatan tulang itu jadi hal kunci yang mau kita jaga juga dan ternyata bisa mengurangi hot flashes juga. Lalu yoga, mereka lihat stretching juga itu bisa membantu untuk orang-orang yang punya gejala-gejala menopause ini. So anyway, olahraga in general itu akan sangat-sangat membantu orang-orang yang sedang mengalami gejala menopause. So, menopause itu wajib untuk, orang-orang yang mengalami menopause itu wajib untuk berolahraga, oke? Selain jaga makan, olahraga. Dan yang terakhir teman-teman, bagaimana bisa memperbaiki tidur pada saat ada gangguan-gangguan tidur pada saat mengalami menopause, ini approach-nya sebenarnya banyak banget. Kita juga harus lihat apakah ada faktor-faktor lain, apakah ada faktor stres, apakah ada faktor pikiran, apakah ada faktor, dari lingkungan yang harus kita perhatikan. Contoh, apakah itu dari konsumsi kafein, apakah itu dari terangnya ruangan, karena bagusnya kan untuk gelap ya, kondisi itu gelap ketika kita tidur supaya hormon melatonin itu benar-benar diproduksinya bagus dan itu yang akan kasih kita rasa ngantuk dan kualitas kita tidur akan jauh lebih baik. Jadi, banyak sebenarnya faktor-faktor apakah approach-nya itu pakai obat sama enggak pakai obat, tapi kita harusnya mencoba dulu untuk faktor-faktor yang nggak usah pakai obat atau suplemen. Contoh, sekarang kan kalau dari ngomongin supplementation kita juga udah punya suplemen melatonin, dan itu suplemen yang bisa membantu kita tidur lebih baik juga. Itu bukan obat ya, itu suplemen, judulnya. Lalu ketika olahraga, olahraga akan membuat juga, kita lebih capek dan itu kualitas tidur kita akan lebih baik juga. Oh jangan, makan terlalu dekat sama jam tidur, itu penting juga. Jadi, kita membangun habit yang membuat kita rileks, menghindari blue light effect ketika dekat-dekat mau tidur, jangan pakai HP lagi 1-2 jam sebelum kita tidur, jangan nonton TV, jangan, pakai laptop, supaya kita udah wind down, udah rileks, dan itu akan membantu juga dari sisi tidur. Intinya sih teman-teman, menopause itu nggak gampang untuk dihadapi, gua ngelihat, mama gue sendiri juga menghadapi menopause itu, tidurnya jadi lebih pendek, lebih gampang keringetan, tapi
gue encourage dia terus untuk melakukan apa yang gue saranin di episode podcast ini dari hasil penelitian yang banyak, fokus pada makanan-makanan nabati, lalu juga, eee, olahraga secara rutin dan dia udah olahraga secara rutin untuk beberapa tahun ini, eee, dan tidurnya memang, suka terganggu, bangunnya jadi kecepatan dan lain-lain, tapi so far masih oke. Jadi simptom-simptoms ini mungkin nggak akan 100% hilang buat teman-teman yang menghadapi menopause, tapi paling enggak bisa berkurang ketika kita memperhatikan pola makan kita, ketika kita olahraga rutin, ketika kita melakukan habit-habit lainnya untuk membantu kita bisa istirahat dengan lebih baik. So, teman-teman, semoga episode ini juga bisa memberi wawasan buat yang mau kasih tahu ke mama kalian, mau kasih tahu ke omah kalian, kalian mau kasih tahu istri kalian atau diri kalian sendiri yang sedang mengalami menopause atau sudah ada gejala-gejala kepada menopause, ini waktunya kalian untuk memperhatikan diri kalian, lakukan yang terbaik supaya gejalanya nggak terlalu mengganggu dan paling enggak gejalanya bisa berkurang. Anyway, seperti biasa teman-teman, harapan gua semoga kita sehat seutuhnya.